One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Agustina, NIM E20191176. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud dalam videonya. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini adalah bentuk yang paling sederhana dari ekonomi makro. Alur perekonomian dalam ekonomi dua sektor ini yaitu di mana produsen menerima barang dan jasa, kemudian menjualnya kepada konsumen, dan konsumen melakukan pengeluaran dengan membeli barang dan jasa tersebut. Selain itu, produsen juga memberikan upah atau biaya sewa atas modal yang telah dikeluarkan oleh konsumen berupa tanah atau tenaga kerja. Dalam perekonomian ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Semua aktivitas ekonomi dilakukan secara langsung oleh produsen dan konsumen ataupun sebaliknya. Aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor ini diawali dengan perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, dan pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Kemudian sisa pendapatan yang tidak digunakan akan ditabung dalam institusi keuangan. Selanjutnya, apabila pengusaha ingin melakukan investasi, dapat meminjam kepada institusi keuangan. Selanjutnya adalah hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ketiganya yaitu apabila pendapatan naik, maka konsumsi dan tabungan akan ikut naik, dan jika pendapatan menurun, maka konsumsi juga akan ikut menurun. Setelah itu terdapat kecondongan konsumsi. Kecondongan konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu kecondongan konsumsi marginal dan kecondongan konsumsi rata-rata. Kecondongan konsumsi marginal adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan disposable income. Dan kecondongan konsumsi rata-rata adalah perbandingan antara konsumsi dengan tingkat disposable income. Fungsi dari konsumsi yaitu menggambarkan hubungan antara sifat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional. Selain kecondongan konsumsi, ada juga kecondongan menabung. Kecondongan menabung dibagi menjadi dua macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata, di mana kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan antara pertambahan menabung dengan pertambahan disposable income, dan kecondongan menabung rata-rata merupakan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable income. Fungsi dari tabungan adalah untuk menunjukkan hubungan antara tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional. Komponen selanjutnya yaitu investasi dan fungsinya. Investasi adalah penanaman modal oleh perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi dan untuk menambah kemampuan produksi. Terdapat 6 faktor penentu investasi. Yang pertama, peramalan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan keadaan ekonomi masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi dari investasi. Terdapat dua fungsi investasi, yaitu yang pertama, fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, fungsi investasi terpengaruh, yaitu besarnya investasi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan negara tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, di mana investasi sama dengan tabungan. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.